Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdan dan saya Gautama Putra dengan nomor induk mahasiswa 120290033. Saya berasal dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya menduduki di kelas tahap persiapan bersama 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi demi memenuhi kebutuhan nilai ujian akhir semester pengantar komputer software di semester 2 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi logaritma dan C++. Saya mengambil topik pada pelajaran matematika dan fisika. Untuk yang pertama ini saya akan melakukan presentasi pada pelajaran matematika terlebih dahulu dengan pada pelajaran statistika atau materi statistika untuk menghitung mean, bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Pertama ini saya akan melakukan presentasi pada logaritmanya terlebih dahulu. Yang pertama, kita seperti biasa menggunakan main, lalu saya deklarasikan integer n pilihan i jum ganjil jum genap. Di sini saya menggunakan assign jum ganjil sama dengan 0, lalu assign jum genap sama dengan 0. Lalu saya deklarasikan lagi real sum dan mean. Lalu assign sum sama dengan 0. Di sini saya menggunakan string lagi, lalu saya outputkan program statistika, bagian input, masukkan berapa banyak data. Lalu input add ini yang dimaksud adalah untuk memasukkan banyaknya data yang akan kita jalankan programnya. Nah, di sini saya deklarasikan lagi integer array bilangan n, di mana bilangan n ini artinya bilangan tersebut tidak terbatas. Nah, di sini saya menggunakan for untuk pengulangannya. Lalu selanjutnya input bilangan i, lalu ketentuan assign-nya sum sama dengan sum plus bilangan i. Nah, di sini kita outputkan pilihannya, pilih yang ingin dicari. 1 mean, 2 banyak data ganjil, 3 banyak data genap. Masukkan pilihan angkanya saja. Lalu input pilihan. Nah, di sini kita dapat menginputkan pilihannya hanya berupa angka saja. Nah, apabila kita melakukan pilihan 1, kita berarti outputnya menentukan meannya. Dengan ketentuan assign, meannya sama dengan sum dibagi n. Lalu muncullah output hasil dari meannya. Apabila kita melakukan pilihan kedua, maka di sini akan muncul outputnya untuk menentukan banyaknya data ganjil. Dengan kita menggunakan for lagi dengan ketentuan i sama dengan 0 to n min-nya 1. Selanjutnya kita menggunakan if-nya, kita isi dengan bilangan i persen 2 tanda seru sama dengan 0. Lalu apabila benar, maka outputnya akan bilangan i jum ganjil. Lalu assign-nya jum ganjil sama dengan jum ganjil plus 1. Maka muncullah hasil output banyaknya data ganjil dan output jumlah ganjilnya. Untuk pilihan ketiga sendiri, untuk menentukan banyak data genap, ini hampir sama saja dengan banyak untuk bilangan data ganjil. Perbedaannya hanya pada assign-nya di sini. Apabila jum genap, maka di sini kita dapat lihat jum genap sama dengan jum genap plus 1, dan sedangkan jum ganjil dia menggunakan jum ganjil sama dengan jum ganjil plus 1. Untuk outputnya sama saja, output banyak data genap dan output jumlah genap. Nah, di sini dapat kita lihat input lagi. Ini yang berarti apabila kita melakukan pilihan Y besar atau Y kecil, itu sama dengan lagi, artinya kita mengulangi program ini seperti awal lagi. Tapi apabila kita tidak memilih di antara Y besar atau Y kecil ini, maka akan muncul outputnya terima kasih, yang artinya kita akan mengakhiri program ini. Nah, langsung saja kita coba kita run. Ini program statistika bagian input masukkan berapa banyak data. Misalnya kita inputkan 3. Nah, di sini karena kita sudah masukkan angka 3, artinya kita langsung saja masukkan 3 data
yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan angka 2, angka 4, dan angka 6. Nah, di sini kita pilih yang ingin kita cari itu apa? Mean, banyak data ganjil, ataupun banyak data genap. Misalnya kita mean saja, kita lihat rata-ratanya. Nah, menentukan mean, artinya mean dari data ini adalah 4. Nah, untuk mengulanginya, kita tinggal pilih, kita masukkan, inputkan Y besar. Nah, maka akan muncul pilihan yang ingin kita cari. Misalnya kita tentukan banyak data ganjilnya. Kita pilih 2. Nah, maka banyak data ganjilnya adalah 0. Karena yang kita masukkan adalah angka 2, 4, 6. Di mana angka tersebut adalah angka dari genap. Nah, lanjut saja kita ke program C++-nya. Pelajaran matematika. Nah, di sini kita menggunakan library #include iostream, lalu using name SPD-nya sebagai instruksi untuk menggunakan semua fungsi ini, lalu in main sebagai identitas untuk mengatur arah kompilator dari program ini. Lalu selanjutnya kita menggunakan integer n, pilihan i, jum ganjil sama dengan 0, jum genap sama dengan 0. Kita menggunakan integer karena kita menggunakan bilangan bulat. Lalu float, sum sama dengan 0, mean, titik koma. Float ini kita gunakan karena kita menggunakan program ini bisa saja hasilnya menggunakan koma. Lalu string lagi, yaitu untuk karakter huruf. Nah, kita cout kan, program statistika, cout lagi bagian input, cout lagi masukkan berapa banyak data. Nah, kita inputkan n. N ini dimaksud yaitu mewakili angka yang ingin kita masukkan berapa banyak data tersebut. Lalu kita menggunakan integer bilangan n, di mana bilangan n itu kita bebas mau bilangan apa saja yang ingin kita masukkan. Nah, di sini kita menggunakan pengulangannya menggunakan for dengan ketentuannya i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari n, titik koma, i plus plus. Dengan outputnya masukkan data ke i plus 1. Nah, kita menggunakan si inputnya bilangan i dengan ketentuan sum plus sama dengan bilangan i. Nah, di sini kita menggunakan do karena do itu kita apabila pernyataan itu benar, maka program dapat dilanjutkan. Tetapi apabila pernyataan itu salah, maka program tidak dapat dilanjutkan. Nah, kita cout-kan saja, pilih yang ingin dicari, cout yang pilihan pertama, yaitu mean. Pilihan kedua, yaitu banyak data ganjil. Pilihan ketiganya, banyaknya data genap. Lalu, cout-nya masukkan pilihan angkanya saja. Jadi, di sini kita suruh masukkan angkanya saja, bukan hurufnya, tetapi angkanya 1, 2, atau 3. Maka di sini kita inputkan pilihannya. Nah, di sini kita menggunakan if sebagai percabangannya. Apabila kita pilih pilihan yang ke-1, maka kita akan mencari meannya dengan cout menentukan mean. Dengan ketentuan mean itu adalah rata-rata, maka sum dibagi n, artinya penjumlahan dibagi dengan data, banyaknya berapa data yang kita masukkan. Lalu cout mean, sum kurang dari n. Lalu cout mean sama dengan tanda petik kurang dari mean, kurang dari tanda petik tanda miring n, titik tanda petik lagi titik koma. Nah, apabila kita melakukan pilihan kedua, maka kita menggunakan else if, yaitu menentukan banyaknya data ganjil. Dengan ketentuan kita menggunakan for-nya itu i sama dengan 0, i kurang dari n, titik koma, i plus plus. Dengan if-nya bilangan i, persen 2, tanda seru sama dengan 0, lalu cout-nya bilangan i, kurang dari tanda petik 2, lalu jum ganjil plus plus. Nah, maka akan muncullah cout-nya banyaknya data ganjil dari jumlah ganjil tersebut. Nah, apabila kita melakukan pilihan ketiga, kita menggunakan as if juga dengan ketentuan
for-nya ini hampir sama dengan banyaknya data ganjil ini. Perbedaannya hanya pada jumlah, apabila ganjil maka jumlah ganjil plus, apabila genap maka jumlah genap plus. Maka akan muncullah sifatnya banyak data genap. Nah, apabila kita tidak memilih di antara ketiga pilihan tersebut, maka else-nya adalah siotnya masukkan pilihan yang Anda masukkan salah. Nah, untuk mengulanginya kita menggunakan while. Nah, di sini kita lihat siotnya ulangi Y kecil atau tidak, input lagi. Nah, di sini kita lihat ketentuan while-nya lagi sama dengan Y kecil atau lagi sama dengan Y besar. Yaitu apabila kita mengetikkan Y kecil atau Y besar, maka program ini akan kita ulangi dari awal lagi dengan tetapi apabila kita tidak memilih antara Y besar atau Y kecil, maka program akan diselesaikan dengan ketentuan cout-nya terima kasih. Maka kita compile and run saja supaya lebih jelas program yang sedang kita jalankan. Masukkan berapa banyak data. Misalnya kita masukkan 3 data. Masukkan data ke 1. Misalnya 5 data, masukkan data kedua misalnya 8. Data ketiganya misalnya 12. Nah, pilih yang ingin dicari. Mean, banyak data ganjil, atau banyak data genap. Misalnya kita banyak data genap, kita pilih angka 3. Nah, maka kita lihat data genapnya yaitu bilangan atau angka 8 dan 12. Banyak data genapnya berarti ada 2. Nah, untuk mengulanginya, maka kita pilih Y. Misalnya Y. Nah, maka akan muncul lagi program dari awal lagi. Apa yang ingin kita cari, misalnya meannya. Nah, maka muncul rata-ratanya berarti jumlahnya 12 ditambah 8 ditambah 5 itu 25 dibagi 3 karena ada 3 data yang kita masukkan. Maka muncullah rata-ratanya 8,3333. Nah, apabila kita tidak mengulanginya, maka kita pilih T. Terima kasih. Nah, mungkin ini saja pada pelajaran matematika. Kita lanjut pada pelajaran fisika. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu flowchart dari program pelajaran fisika ini. Nah, pada pelajaran fisika, saya mengambil topik untuk menghitung arus, tegangan, dan hambatan. Kita langsung saja ke flowchart-nya. Seperti biasa, kita menggunakan main, kita deklarasikan real array bilangan 3. Yang dimaksud 3 ini berarti hanya ada 3 pilihan dengan menggunakan bilangan bulat antara 1 sampai 3. Nah, di sini saya deklarasikan lagi integer pilih untuk pilihannya. String ulangi untuk mengulanginya. Lalu kita outputkan menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan. 1, hitung tegangan. 2, hitung arus. 3, hitung hambatan. Output pilihnya 1, 2, atau 3. Dengan ketentuan kita hanya menuliskan angkanya saja, bukan hurufnya. Apabila kita ingin memilih hitung tegangan, maka pilihlah angka 1. Nah, kita inputkan pilihannya antara 1, 2, atau 3. Nah, apabila kita melakukan pilihan yang ke 1, maka yang muncul adalah output besar arus I. Nah, di situ kita suruh inputkan bilangan I tersebut. Setelah menginputkan bilangan I tersebut, maka muncullah output besar hambatan R. Nah, kita disuruh inputkan hambatan R lagi. Setelah itu, maka akan muncul assign-nya dengan ketentuan, bukan muncul, tapi dengan ketentuan assign-nya bilangan 2 sama dengan bilangan 0 dikali bilangan 1. Karena untuk mencari tegangan ini, rumusnya adalah I dikali R. Maka dengan ketentuan assign-nya dikalikan. Maka langsung muncul hasilnya besar tegangan V tersebut dengan satuan volt. Nah, tetapi apabila kita melakukan pilihan kedua, maka outputnya adalah besar tegangan V. Nah, kita suruh
menginputkan lagi besar tegangan V tersebut. Lalu setelah menginputkan, maka muncul output lagi besar hambatan R. Kita suruh menginputkan lagi berapa hambatan R tersebut. Nah, ketentuan assign-nya bilangan 2 sama dengan bilangan 0 dibagi bilangan 1. Karena rumus untuk mencari hitungan arus ini adalah V dibagi R. Nah, setelah itu maka muncul output atau hasil besaran arus I tersebut dengan satuan ampere. Nah, jika pilihan ketiga, maka akan muncul output besar tegangan V. Lalu kita disuruh inputkan tegangan V tersebut. Setelah itu muncul lagi output besar arus I. Lalu kita suruh menginputkan besar arus I tersebut. Nah, dengan ketentuan assign-nya bilangan 0 dibagi bilangan 1. Karena untuk mencari hambatan, rumusnya adalah V dibagi I. Setelah itu muncul hasil hambatan tersebut dengan satuan ohm. Nah, apabila kita tidak memilih di antara pilihan 1, 2, atau 3, maka yang keluar adalah false atau pilih outputnya pilihan error. Nah, setelah itu, maka akan muncul output tekan Y atau Y kecil untuk ulangi. Dengan ketentuan input ulangi itu sama dengan Y besar atau Y kecil. Jadi apabila kita memilih Y besar atau Y kecil, maka program ini akan mengulang lagi dari awal lagi. Nah, tapi apabila kita tidak memilih di antara Y besar dan Y kecil, maka salah, yaitu program akan selesai dengan sendirinya. Kita run saja. Kita lihat menghitung besaran arus, tegangan, dan hambatan. 1. Hitung tegangan. 2. Hitung arus. 3. Hitung hambatan. Pilih 1, 2, atau 3. Misalnya kita pilih 1. Kita hitung tegangan, besar arus I. Misalnya arus I itu ada senilai 8. Nah, hambatan R senilai 7. Nah, maka tegangan V-nya yaitu 56 volt. Nah, untuk mengulanginya kita pilih Y, kita ketikkan Y besar ataupun Y kecil. Misalnya Y besar. Nah, maka program akan mengulangi lagi. Nah, misalnya kita mencari hitung arus. Pilih angka 2. Nah, maka besar tegangan V-nya kita inputkan misalnya senilai 12. Hambatan R 11. Nah, maka besaran arus itu 1,0909 ampere meter. Nah, mungkin itu saja pada flowchart pelajaran fisika. Kita lanjut saja ke program C++-nya. Nah, untuk pelajaran fisika, library-nya masih sama, hashtag include iostream, username paste std untuk instruksinya, lalu in main untuk identitas kompilatornya. Nah, di sini kita menggunakan float bilangan 3 hasil. Karena bisa jadi di antara ketiga pilihan ini hasilnya koma, maka menggunakan float. Lalu integer pilih, karena kita menggunakan bilangan bulat. Lalu chart ulangi, karena karakter untuk beberapa huruf. Nah, di sini untuk pengulangannya saya menggunakan do dan do while. Nah, cout-nya menghitung besaran arus, tegangan, dan hambatan. Lalu cout lagi, yang 1 menghitung tegangan, 2 hitung arus, 3 hitung hambatan. Lalu cout lagi, pilih 1, 2, atau 3. Lalu kita inputkan pilihnya berapa, 1, 2, atau 3. Nah, di sini untuk persabangannya saya menggunakan if juga. Nah, apabila kita memilih pilihan yang ke-1, maka cout-nya adalah besar arus I dan besar hambatan R, karena kita akan menghitung tegangan. Nah, untuk menginputkan bilangannya, kita pilih pilihan 1, lalu akan muncul besar arus I, kita inputkan bilangan arus ini berapa, lalu muncul lagi hambatan R, kita inputkan hambatan R itu berapa. Nah, karena rumus untuk mencari tegangan itu
I dikali R, maka ketentuannya adalah bilangan 2 sama dengan bilangan 1. Lalu, maka akan muncul siot hasil dari menghitung tegangan ini dengan satuan volt. Nah, apabila kita melakukan pilihan kedua, maka kita menggunakan else if. Else if ini siotnya besar, tegangan V, kita inputkan lagi, tegangan V ini berapa, siotnya muncul lagi, besar hambatan R, kita inputkan bilangan R ini berapa. Nah, karena untuk mencari hitungan arus ini rumusnya adalah V dibagi R, maka ketentuan bilangan 2 sama dengan bilangan 0 dibagi bilangan 1. Maka didapat arus I-nya dengan satuan ampere. Lalu apabila kita melakukan pilihan ketiga, yaitu kita mencari hitung hambatan, maka kita outputnya akan muncul tegangan V. Kita suruh inputkan tegangan V ini berapa, lalu muncul lagi si arus I itu berapa, kita inputkan arus I ini. Nah, karena rumus untuk mencari hitung hambatan adalah V dibagi I, maka bilangan 2 sama dengan bilangan 0 dibagi bilangan 1. Maka output hasil hambatan R kita menggunakan satuan ohm. Nah, tetapi apabila kita tidak memilih di antara pilihan 1, 2, dan 3, maka else-nya adalah siotnya pilihan error. Nah, untuk mengulanginya lagi, hampir sama seperti yang tadi, pada pelajaran matematika, siotnya tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Kita inputkan ulangi. Lalu di sini kita menggunakan pernyataan while. Ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil. Apabila kita memilih Y besar atau Y kecil, maka program akan mengulang dari awal lagi. Tapi apabila kita tidak menggunakan Y besar atau Y kecil, maka program akan berhenti dengan sendirinya. Nah, langsung saja kita compare and run supaya kita tahu program ini berjalan atau tidak. Nah, menghitung besar arus, tegangan, dan hambatan. 1. Menghitung tegangan. 2. Hitung arus. 3. Hitung hambatan. Misalnya kita pilih 1. Besar arus itu misalnya 5. Besar hambatan R7. Maka muncul besar tegangan V itu 35 volt. Nah, untuk mengulanginya, kita tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Misalnya Y besar. Nah, maka program akan mengulang lagi dari awal. Misalnya kita hitung arus, pilih angka 2. Tegangan V-nya misalnya 9. Hambatan R 5. Maka muncul arus I-nya 1,8 ampere. Nah, apabila kita ingin mengakhirnya, kita tidak perlu untuk mengisi Y besar atau Y kecil. Kita bebas misalnya mengisi huruf I. Nah, maka program akan selesai dengan sendirinya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari program saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.